saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua yang menyaksikan channel ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Pergilah dan wartakanlah Injil." Salah satu perwujudan pewartaan Injil adalah bagaimana para pengikutnya mempunyai iman yang teguh setelah dikaruniai iman oleh Tuhan Yesus dalam gereja Katolik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita mendapat tamu istimewa, yakni Pak Nyoman. Selamat pagi Pak Nyoman. Apa kabar Pak? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Baik para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang iman. Bagaimana iman kekatolikan yang dianugerahkan Allah kepada Pak Nyoman dan keluarga ditanggapi dalam hidup keluarganya sampai saat ini. Pak Nyoman, silahkan Bapak memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Siapa nama Bapak dan bagaimana latar belakang keluarga Bapak? Terima kasih Bapak Teden. Kami dari Sekutiraman, lahir tahun 1963 dan kami pindah ke Sumeragung itu tahun 1992. Nah, sampai sekarang kami diberi kesehatan pertama ya. Terus perjalanan kami untuk mengikuti jejak Kristus utamanya, dan kami mempunyai keturunan 4 anak, itu laki-laki 3 dan 1 perempuan, Romo. Iya. Nah, di dalam kami mendidik anak-anak kami itu ya, kami memberikan anak kami itu kebebasan untuk bergaul, baik bergaul dengan orang non Katolik dan Katolik, itu kami sama sekali tidak melarang yang jelas. Tapi kami mengawasi, hanya itu, mengawasi supaya anak itu bisa yang jelas membuahkan iman Katolik. Ya. Nah, jadi yang dikatakan membuahkan iman Katolik bisa menarik dari umat yang lain, baik dalam pergaulan sehari-hari. Nah, apalagi anak kami memang 3 yang bisa menarik non Katolik, dari Islam 2 dan Bali 1, Romo. Ya. Dan yang anak kami yang ragil itu memang sama-sama Katolik, Romo. Tetapi di dalam pemupukan itu kami mempunyai tradisi, Romo. Ya. Yang dikatakan tradisi, kami mendapatkan warisan dari orang tua yang dikatakan warisan iman. Ya. Dan kami setiap tahun merayakan itu, Romo. Ya, sebelum dilanjutkan, Pak Nyoman punya 4 anak ya. Semua sudah berkeluarga, Pak? Sudah, Romo. Dan semua menikah dalam gereja Katolik. Semua Katolik. Dan ada yang beberapa dari agama lain kemudian mengikuti Ya. iman Katolik. Nah, selanjutnya tadi juga dikisahkan tentang tradisi mewariskan iman, itu bagaimana bisa Bapak Nyoman kisahkan kepada kami para pemirsa? Nah, untuk mewariskan iman Katolik secara pribadi mungkin bisa secara umum, kami dari orang tua memang dulunya orang Hindu, Romo. Perjalanan orang tua kami, dan orang tua kami katanya mulai dipermandikan itu tahun 1947. Itu dipermandikan sekeluarga itu dengan kakak-kakak kami yang di Bali, tapi itu, Romo. Ya. Dan itu sampai sekarang itu harus ditradisikan atau diwariskan. Jadi setiap permandian itu pas, ya kebetulan pas hari raya Pantekosta, Romo, itu dipermandikan, otomatis dari orang tua kami memperingati terus sampai sekarang. Orang tua kami tidak ada dan kami pun melanjutkan dari tradisi itu. Nah, tradisi itu juga mungkin kami harapkan anak-anak kami bisa melanjutkan sampai cucu nanti, karena
ini sudah cucu kami sudah sama dengan bisa mengikuti, karena setiap tahun kami merayakan hari ulang tahun, bisa dikatakan hari kepercayaan itu, Romo. Nah, kalau istilah Balinya itu bisa dikatakan odalan, itu odalan kalau Balinya. Odalan itu jadi dikatakan pejaten atau sejati iman itu sungguh lahir pada hari itu. Itu tradisi dari orang Bali. Makanya kalau orang-orang Bali mengatakan odalan sangah itu, Romo, itu termasuk dia merayakan, memperingati hari pas hari datangnya atau kepercayaannya itu pas hari itu. Mungkin kalau orang Bali mungkin tumpah landep, terus somo ribe, dan banyak sekali itu yang diharikan untuk hari raya ulang tahun kepercayaan atau odalan. Oh, berarti tradisi itu mengingatkan pada saat dibaptis ya Pak ya. Jadi setiap tahun ada tradisi untuk merayakan itu, dan biasanya pada hari Pentakosta. Ya kalau kami, tapi lainnya bisa. Kalau cara Katolik itu bisa juga hari biasa, misalnya hari Tritunggal Maha Kudus itu. Kalau di Bali itu, Romo, yang saya tahu tahun kami, karena juga pernah bisa di Bali dan menyaksikan, itu bisa pas hari raya tubuh dan darah Kristus, terus perjamuan Maha Kudus. Banyak sekali kalau Katolik itu untuk sejarah dalam memupuk iman anak itu banyak sekali. Lalu biasanya tradisi itu dilakukan di rumah atau di mana, dan biasanya apa yang dilakukan untuk merayakan saat pembaptisan? Itu di rumah, Romo. Iya. Di rumah. Dalam doa keluarga. Keluarga, bahkan kita pun kalau ada mana bisa mengundang masyarakat sekitar kita. Dulunya kami setiap sebelum sebenarnya 5 tahun sekali kami mengadakan minta mohon Romo untuk misa. Tapi sebelum misa itu ya kami mengundang umat di sekitar kami, non Katolik, Hindu, Islam, itu kami undang, karena kami percaya itu ulang tahun kami, ulang tahun keluarga yang kami katakan, bukan ulang tahun kepercayaan Romo ya. Ulang tahun keluarga yang jelas. Jadi itulah tanda dari ulang tahun keluarga, memperingati orang keluarga kami telah disatukan oleh Allah dalam Roh Kudus. Jadi dalam permandian. Memperingati memperingati atau mengenangkan upacara pembaptisan atau sakramen baptis ketika menjadi orang Katolik. Itu setiap tahun ya Pak ya? Tahun dirayakan. Nah, dari tradisi ini kemudian apa yang disampaikan atau siapa saja yang ikut? Tadi masyarakat sekitar atau hanya keluarga inti? Inti ya keluarga. Mungkin kami, kalau tradisi kami ya Romo, keluarga misalnya di Sutiraman itu dipuncakkan di Sutiraman, di tempat rumah orang tua kami. Kalau di Bali itu pindah-pindah Romo, karena di Bali itu bukan kakak saya, bukan Katolik semua Romo, ada yang Hindu, ada yang Islam. Tetapi itu menghormati dari orang tua kami yang telah dipermandikan itu Romo. Berarti orang tua yang sudah dipermandikan menjadi orang Katolik, walaupun saudara-saudaranya bukan Katolik, ikut serta dalam tradisi itu. Lalu kira-kira apakah ada manfaatnya untuk keluarga ya, turunan keluarga dari orang tua, misalnya ponakan atau cucu atau anak Pak Nyoman, kalau mengadakan tradisi itu? Ya itu harapan kami atau itu sebagai tanda contoh atau meneladani. Misalnya ini kami pribadi, kami ya Romo ya, ini kan otomatis cucu-cucu kami ngumpul semua. Oh ini hari raya Pantekusta, ini hari raya gini, itu merayakan hari keluarga. Jadi nanti anaknya, bapaknya itu juga melanjutkan itu. Nah anaknya nanti ikut juga. Jadi itu terus menerus bisa kelanjutannya, bahkan itu juga menjadi iman dan juga menjadi pagar si anak itu nanti. Pagarnya kalau saya lepas dari agama Katolik, takutnya saya tidak ikut serta merayakan hari ulang tahun keluarga, dimana nanti nenek moyang kita atau dari mbah-mbah atau buyut kita. Nah mungkin harapan itulah supaya menjadi harapan
orang tua kepada anak-anak bahkan cucu, itulah yang menjadi harapannya. Ya, jadi salah satu cara Ya. untuk mempertahankan iman Katolik ya dalam tradisi tadi, kemudian setiap tahun dirayakan ulang tahun pembaptisan, dan yang hadir bisa keluarga besar walaupun mungkin beda agama, tetapi yang mau dikatakan bahwa kepada orang yang Katolik atau keluarga Katolik, supaya tradisi ini diteruskan, maka mau tidak mau mereka harus mempertahankan iman Katolik ini, karena nenek moyang sudah Katolik, mengapa kalian tidak Katolik, begitu ya Pak ya? Ya, itu harapan sebagai orang tua. Dan dengan tradisi itu apa manfaatnya terutama kepada keluarga Panyuman? Manfaat dari itu ya banyak sekali Romo. Manfaatnya dan kita beri, mungkin saya sendiri kalau saya tidak merayakan atau memperingati Pantikusta ini, pernah juga Romo ya, yang kami alami itu pernah tidak kami rayakan Pantikusta karena ada hambatan lainnya itu Romo. Artinya tidak merayakan ulang tahun atau peringatan pembaptisan pada saat hari raya Pentakosta. Itu ya banyak menjadi bayangan-bayangan yang jelas. Bayangan kami mungkin waduh bisa dihubung-hubungkan Romo, ada kejadian dalam keluarga, misalnya saat cekcok dalam keluarga, waduh ini mungkin orang tua kami tidak merestui karena kami tidak merayakan Pantikusta. Mungkin itu banyak sekali Romo, jadi untuk menyambung-nyambungkan itu Romo. Pernah memang sekali tidak kami rayakan. Tapi setelah kejadian itu kami ingat dan kami rayakan meskipun sudah terlambat. Untuk menenangkan pikiran kami sekeluarga yang jelas. Lalu kalau diadakan tradisi itu, apa tanggapan anak-anak Panyuman? Misalnya ketika pacaran, kenal dengan yang berbeda agama, lalu apakah kemudian ada daya tak dayanya untuk ayo kalau mau dengan saya ya mari menjadi Katolik. Ya. Bagaimana itu, pengalaman Panyuman? Ini pengalaman saya untuk anak-anak kami ya, karena 3 itu sudah mengambil non Katolik Romo ya, yang 2 Islam, yang 1 Hindu Romo ya. Memang lain-lain Romo, dari yang 1 anak kami yang barat itu dapat orang Malang, orang Islam dan menjadi Katolik Romo. Itu memang awal mulanya kami memberi kebebasan pada anak kami, silakan kamu berhubungan dengan non Katolik, yang jelas kamu harus bisa menaati atau mewarisi dari warisan orang tua kamu. Sepertinya kamu bisa mewarisi. Kalau kamu nggak bisa mewarisi, itu otomatis jangan kamu berhubungan dengan dia. Itu yang pertama. Warisan kepercayaan itu bukan warisan kekayaan Romo. Ya, artinya warisan iman Katolik. Warisan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar untuk tidak diteruskan, begitu ya Pak ya. Akhirnya memang ya karena anak sama-sama suka, gimana otomatis orang tua ya ikut serta mendampingi dan dengan kami itu dalam anak yang pertama itu Romo ya saya ceritakan. Nah saya tanya si anak, saya beresin dulu, si anak gimana, suka dengan suka, gimana aliran agama, misalnya ini anak saya Putu Pak ya, Putu itu agamanya Katolik, sedangkan kamu itu Islam, gimana, kamu mau nggak cara Katolik? Kalau mau itu dilanjutkan, kalau enggak ya gimana. Nah terus karena secara tradisi Bali itu ya Mbak, saya bilang itu kalau orang Bali yang laki-laki itu sebagai tulang punggung, karena semuanya masalah apapun itu laki-laki yang menjadi patokan, saya bilang gitu. Jadi sebagai perempuan bisa menurut, kalau itu bisa Mbak pikirkan bisa menurut, otomatis ini bisa kita lanjutkan. Nanti saya langsung ketemu dengan orang tua anaknya ini. Kemarin dia ACC udah sanggup, ya kami tinggal ngomong dengan orang tuanya gitu. Anak Panyuman pernah nggak, Pak saya punya pacar
si A tapi berbeda agama, saya mau keluar saja dari agama saya karena saya sudah mencintai dia. Pernah nggak dalam perjalanan bicara seperti itu kepada Pak Nyoman? Pernah, Romo. Semuanya itu pernah. Punya anak 4 itu semuanya pernah, Romo. Karena semuanya itu, ya pertama anak kami yang pertama itu dapat pacaran di remaja. Dia bilang gitu waktu saya operasi, terus dia datang dengan anak saya bilang gitu, otomatis karena dia nggak mau, otomatis dia pisah, Romo. Karena dia takut juga, anak kami yang pertama itu takut kalau dia tuh kalau tidak bisa mewarisi kepercayaan itu, Romo. Tidak bisa melanjutkan. Mewariskan iman Katolik itu sebagaimana iman Katolik orang tuanya atau nenek moyangnya, kan begitu, Pak. Jadi dia tinggalkan pasangannya yang berbeda keyakinan dengan anak Bapak. Melanjutkan. Saya bilang, saya besarkan Pak Iman, anak kamu bukan satu aja, masih banyak, mungkin belum jodoh kamu. Kalau nanti ketemu jodoh mungkin bisa, ya otomatis jarak berapa bulan dia ketemu jodoh di Malang, di Batu, di Kerinci ketemu, ya istilahnya mau, bahkan di sana ya, sebagai cuma satu-satunya umat Katolik, Romo, sedang keluarga besarnya itu Islam semua, Romo. Dan itu sama sekali semua menerima, saling menghormati, Romo. Jadi yang Muslim atau yang bukan Katolik itu masuk menjadi Katolik. Itu yang anak pertama yang di Malang. Lalu yang kedua juga dapat orang Ketapang sini itu juga tantangan berat, Romo. Kami hanya berdua dipanggil suruh menghadap orang tuanya di mana di Ketapang. Saya dengan Pak Wiji untuk bereskan dulu anak ini supaya nggak lamaran dulu, karena saya prinsip saya tidak bisa lamaran dulu. Kalau lamaran dulu nanti bisa kita kejebak gitu, Romo, pikiran saya. Jadi saya bereskan dulu dengan keluarga dia, yang jelas keluarganya Pak si Mbah Hidi. Nah, suasana yang jelasnya satu itu memang ya maklum lah, karena ya sebagai guru sih, Romo, guru agama di mana di ajar guru anak-anak agama Islam. Dia yang keras sekali, Romo. Tapi ya saya juga, ya saya nggak keras, bahkan saya dapat bantuan meskipun dia guru agama, Romo, si Pak Salim namanya itu, Romo. Saya nggak kenal dengan orangnya itu, tapi kok dia tuh bisa membantu saya tuh, Romo. Itu anehnya. Kenapa? Karena pertama kan keras, dia anak saya harus masuk Islam, kalau nggak gitu kita. Tapi anak sama anak sama suka sama suka. Saya minta bantuan doa dari Romo Akul juga. Akhirnya ya sekarang itu ya bisa menyatu, Romo. Akhirnya mereka menikah secara Katolik. Secara Katolik, dan yang keras itu juga bisa sekarang itu dengan saya ya biasa, baik, bahkan saling menghormati. Saya juga menghormati dia sebagai Muslim dan juga sebagai orang guru agama, dan dia juga begitu. Dan bahkan kadang-kadang kalau pas hari raya Natal sekeluarga itu datang, Romo, itu untuk menghormati. Dan begitu juga sebaliknya, saya datang juga ke rumah dia untuk menghormati itu. Sementara anak yang ketiga bagaimana? Nah, yang ketiga itu ya dibilang gampang dalam susah-susah, karena tradisi Bali dia sudah mengetahui, karena tradisi Bali kalau perempuan itu memang harus mengikuti jejak laki-laki. Itu saya nggak begitu berat untuk menghadapi itu yang beratnya itu dua tadi. Yang ini nggak berat. Saya sana, saya ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya, ya silakan, karena memang itu sebagai tradisi kita sama-sama Bali, dan kita tahu tradisi Bali itu yang menjadi tulang punggung sebagai adalah laki-laki, ya dia harus mengikuti laki-laki. Artinya waktu itu tahunya bukan agama Katolik, bukan, ya Hindu. Lalu kemudian mau menjadi Katolik. Itu pun sampai sekarang pun kami tetap masih mengikuti. Nah, jelas belum begitu. Kalau sekarang ya sudah mulai bisa istilahnya memahami cara Katolik itu sudah, dan itu masih kami perjuangkan, Romo. Untuk itu setiap
sebulan sekali itu kami mengadakan doa bersama, makan bersama, doa, atau pas malam Jumat pertama itu kami mengadakan rosario untuk menanamkan iman anak dan mantu dan cucu kami. Ya baik ya, jadi selain tradisi tadi ya, tradisi yang mengingatkan bahwa orang tua nenek moyang itu sudah dibaptis dan masuk dalam gereja Katolik dan dirayakan setiap tahun bersama seluruh anggota keluarga, dan ini mempunyai manfaat agar keturunannya tetap setia pada iman Katolik, karena kalau tidak setia mungkin akan mendapatkan sesuatu ya, dari nenek moyang yang sudah beriman Katolik. Tapi selain itu juga tadi menarik bahwa selain tradisi yang dirayakan setiap tahun, tetapi Pak Nyoman tadi mengatakan ada doa bersama dalam keluarga dan lain sebagainya. Nah, anak yang terakhir ya, yang keempat, itu bagaimana? Yang keempat ini itu sama-sama Katolik, Romo. Iya. Kami ya tidak begitu memperhatikan iman dia karena dia sudah sama-sama dewasa ya. Itu, tetapi kami ya sedikitnya ini yang jelas ini anak kami, cucu kami yang jelas dari Kristen belum dimandikan yang sudah hampir setahun. Itu menjadi kendala kami karena yang jelas kendala dari anak kami berdua itu kendalanya ekonomi loh. Karena pindah sana pindah sini, itu yang jadi kendalanya, itu yang menjadi PR kami, di mana anak cucu kami itu bisa dipermandikan karena ini udah setahun tanggal 24 ini setahun belum dipermandikan. Dulunya saya sudah senang dipermandikan di rencana di unit 2, akhirnya dia pindah lagi ke Teluk, jadi gagal dalam permandian itu. Ya baik, nanti cucu yang anak keempat ini bisa segera berjumpa dengan Romo untuk mencari waktu kapan dibaptis, karena mereka kan anak ini kan terlahir dalam keluarga Katolik, bapak ibunya Katolik. Ya baik Pak Nyoman, di tengah-tengah keluarga kan juga hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah tentu saja syarat pertama untuk tetap kuat dalam iman artinya telah diupayakan dalam keluarga Pak Nyoman ya. Nah, lalu bagaimana supaya iman itu menghasilkan buah yang baik ya? Jadi artinya sudah Katolik, oke, baik gitu ya. Artinya Pak Nyoman dan Ibu mewariskan iman itu kepada keempat anak, dan keempat anak Pak Nyoman dan Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berkeluarga, dan mereka melangsungkan perkawinan secara Katolik. Lalu bagaimana menghidupi iman ya secara nyata ya di dalam keluarga, juga di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam budaya, beraneka ragam agama. Misalnya apa yang bisa disumbangkan, hal-hal baik apa yang bisa disumbangkan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat sebagai orang Katolik. Ini Romo seperti anak kami yang di Malang tuh Romo, hanya dia sendiri Romo, satu desa itu hanya dia sendiri Katolik. Pertama ya bagaimana dia menyikapi sebagai orang Katolik itu, mungkin cara kejujuran, kebaikan, aktif dalam gotong royong di masyarakat, dan juga menggereja itu yang penting, dan doa itu. Jadi itu untuk contoh dari ini benar-benar orang Katolik. Jadi kalau misalnya dia itu ya karena terpencil Romo ya, dia tidak bisa menunjukkan, otomatis ya bisa hilang. Tapi kalau dia bisa menunjukkan, otomatis akan kuat Romo menunjukkan kekatolikannya itu. Mungkin cara doa, mungkin cara hidupnya di masyarakat itu bagaimana itu. Kalau dia dalam hidupnya di masyarakat itu baik, otomatis nggak ada gangguan apa-apa. Jadi setelah dibaptis menjadi orang Katolik, hidup berkeluarga, maka perlu juga memberikan kesaksian hidup yang baik di tengah masyarakat, selain juga tetap aktif dalam kehidupan menggereja, atau kemudian juga dalam doa di keluarga, atau ikut terlibat di stasi atau di paroki atau di lingkungan, dan juga ambil bagian
di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Nah, kemudian selama mendidik anak hidup di tengah masyarakat, apa ada tantangan Pak Banyuman? Ya, tantangan atau kesulitan-kesulitan? Kalau kami pribadi Romo tidak ada kesulitan apa-apa Romo, karena ya yang jelas anak kami saat kami berikan kebebasan itu silakan, yang penting dia tuh aktif dalam gereja dan juga berdoa kami aja, cuma itu aja, lainnya tuh nggak ada misalnya kamu harus begini itu tidak benar. Kamu jangan bergaul dengan ini, kamu yang itu tidak. Bahkan kami mendukung kalau dia mau bergaul dengan orang lain itu lebih baik untuk memanjakan atau secara Katolik sebagai orang Katolik. Artinya mau bersahabat dengan siapa saja tidak menjadi masalah, tetapi ketika menyangkut iman Katolik, ya ini harus tetap dipertahankan begitu. Ketika punya pacar, mau menuju jenjang perkawinan, ya iman Katolik ini tidak bisa digoyahkan ya oleh pacar atau misalnya ditarik aja ke tempatku, tidak. Dan itu sangat terasa ya. Karena anak kami semuanya sudah mempunyai dasar Romo. Dan dasar itu dasar tradisi itu Romo. Itu yang menjadi dasar pertama. Yang kami katakan dasar pertama itulah setiap tahun kami mengatakan doa bersama mengulang tahun keluarga atau ulang tahun kepercayaan itu dasar pertamanya Romo. Jadi kalau dia nggak berani untuk melepaskan tradisi itu jadinya. Jadi waduh, kalau saya lepas dari agama Katolik nanti saya gimana nantinya. Nah, kemarin dia mempunyai pemikiran demikian anak-anak kita. Dan ini memang sangat menarik dari janji baptis untuk setia pada Yesus sampai selama-lamanya, kemudian diwariskan oleh orang tua. Tetapi dengan cara yang lain juga, ini diwariskan dalam tradisi. Ada kebiasaan untuk, seperti kita bicarakan tadi, sudah kita bincangkan, ada kebiasaan setiap tahun untuk bersyukur atas rahmat sakramen pembaptisan, dan pada kesempatan bersyukur itu juga dipakai untuk mengingatkan anak-anak, keturunan, bahwa nenek moyang kita ini orang Katolik, bapak mama ini orang Katolik, maka kalian juga harus tetap menjadi Katolik supaya setiap tahun tradisi itu diteruskan. Misalnya tadi juga sudah dikatakan kalau tidak melaksanakan tradisi itu kan, mungkin ada sesuatu yang kurang baik, bisa saja ini juga mempengaruhi anak-anak. Akhirnya nanti kalau saya tidak menjadi Katolik, nanti ada sesuatu yang terjadi pada diri saya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu faktor sehingga anak-anak Banyuman ini tetap setia pada iman Katolik. Begitu Pak. Kemudian mereka hidup baik-baik ya Pak ya, di tengah keluarga. Lalu kemudian di zaman ini kan tidak mudah ya Pak ya. Beberapa waktu lalu dilaksanakan pertemuan orang muda se-Indonesia di Palembang. Salah satu isu yang muncul bahwa ada orang muda yang mau meninggalkan gereja, artinya mau meninggalkan iman kekatolikannya. Lalu juga kesulitan untuk mencari pasangan yang seiman bagi orang muda. Nah, pembicaraan kita ini hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bahwa akhirnya memang iman itu berakar di tengah-tengah keluarga. Bagaimana orang tua mempunyai peranan yang penting kepada anak-anak supaya anak-anak memiliki iman kekatolikan yang kuat. Nah, pertanyaan terakhirlah untuk Banyuman ini, apa harapan Banyuman terhadap keluarga-keluarga Katolik, terhadap anak-anak muda dalam iman mereka? Pertama, harus tahu secara Katolik itu, misalnya sudah orang Katolik, jadi sudah lama misalnya dari bayi Romo itu dipermandikan, ikut misdina dan kegiatan gereja,
alangkah sayangnya kalau kita sudah dewasa meninggalkan diiming-iming. Yesus pun mendapatkan demikian, Romo. Dia waktu puasa 40 hari 40 malam kan dia dapat dapat tantangan, Romo. Ya, dia diiming-iming supaya ini dunia ini kamu milik, kamu yang mempunyai milik, dan banyak sekali yang diiming-iming. Nah, begitu juga kita sebagai umat Katolik, khususnya kaum muda, kalau kita masih melakukan itu Jawa itu Katolik sekali, mungkin kami untuk berjalan itu mungkin alangkah baiknya belum tentu untuk berkeluarga itu bisa harmonis, ya, itu karena kita belum tahu. Tetapi kalau kita sudah bisa menjiwai atau memupuk iman dalam Katolik dengan misalnya dia itu sebagai umat non Katolik, Romo, ya, kita bisa menarik, otomatis kita bisa menjiwai dia secara Katolik. Tetapi kalau kita kekaitan, otomatis mustahil itu dapat kebahagiaan. Ya, bagi saya tapi pribadi itu, Romo, tapi entah orang lain itu. Ya. Lalu harapan untuk orang tua dalam mendidik iman anaknya bagaimana, Pak, supaya anak-anaknya itu imannya kuat? Artinya mereka tetap Katolik ketika dipanggil untuk hidup berkeluarga, mereka menikah dalam gereja Katolik. Itu bagaimana menurut Pak Nyoman? Ini apa yang perlu dilakukan oleh para orang tua? Ya, sebagai orang tua kan tadi kami sudah mengatakan hanya kita memberi kebebasan pada anak untuk bergaul dengan siapa saja, untuk pacaran yang jelas, Romo, ya. Tetapi kita bisa mengawasinya. Tetapi kalau anak kita kira-kira tertarik, bagaimana kita melakukan hal itu supaya mencegahnya? Itu mencegahnya anak ini terutama. Jangan dimarahin anak itu, nggak boleh kita marah, karena marah otomatis kita kalah, Romo. Saya sering sekali bilang, apalagi anak-anak sekarang itu lebih berani dengan orang tua daripada dulu, Romo. Iya, yang jelas itu kita dengan baik ya bilangnya terus terang, kamu sudah sekian tahun mengikuti Bapak memberi iman, misalnya iman cara Katolik, ini kan banyak bagaimana kehidupan Bapak sebagai orang Katolik. Masa kamu melepaskan itu aja bilang dia akan nerima. Tetapi kalau kita dengan keras gini, malah dia lawan, Romo. Itu. Dan kedua, ini kadang-kadang sering pernah juga kejadian, Romo, ya bukan kejadiannya karena orang tua tidak begitu tanggap, Romo. Ya, pertama anak kita pacaran, Romo, ya, pacaran dengan orang Katolik. Nah, udah tuh dikasih waktu untuk lamaran, kita langsung dengan orang-orang banyak melamar sana. Di sanalah kadang-kadang kita kejebak, meskipun anak itu sudah mau Katolik, tetapi kita tidak cara komunikasi dulu dengan orang tua berdua. Dan di sana kan pihak yang ketiga nanti yang akan menjebloskan kita. Ya, yang ketiga misalnya yang orang tua sudah, misalnya si A dengan si B sudah sepakat anak kita masuk ini, tetapi pihak yang ketiga wajar itu jangan gini. Nah, itulah yang sering kali terjadi cara di lapangan, cara kalau. Iya, baik Pak Nyoman. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, di mana Pak Nyoman mau men-sharingkan bagaimana iman itu dihidupi, bagaimana mendidik anak-anak dalam iman Katolik, sehingga keempat anak yang dianugerahkan Tuhan kepada keluarga Pak Nyoman semuanya menikah secara Katolik. Ini hal yang luar biasa. Ini yang patut kita syukuri dan kita bangga bahwa anak-anak kita mempertahankan iman dalam kekatolikan, dan ketika dipanggil oleh Tuhan untuk hidup berkeluarga, mereka pun menikah secara Katolik, di mana di tengah-tengah zaman sekarang ini tidak mudah karena kita kaum minoritas tidak banyak, maka bisa saja kecenderungan untuk mendapat pasangan yang tidak seiman itu terjadi. Terima kasih Pak Nyoman atas kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada kami untuk berbincang-bincang. Semoga bermanfaat kepada pemirsa yang menyaksikan perbincangan kami dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Para pemirsa, mewartakan Injil adalah tugas panggilan gereja, tugas panggilan kita semua. Dan salah satu bentuk pewartaan Injil adalah
apabila kita yang telah menerima anugerah dan rahmat dari Allah, yakni iman itu kita tanggapi dengan baik, kita tumbuh kembangkan supaya iman itu berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Supaya ia berbuah dan menghasilkan buah yang baik, maka pada diri kita, pada diri keluarga Katolik mempunyai militansi iman yang teguh. Artinya, kalau saya sudah menjadi orang Katolik, maka tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan iman kekatolikan saya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terakhir saya mau mengutip apa yang dikatakan Bapak Suci Paus Fransiskus terhadap para orang tua Katolik. Paus mengatakan demikian: 5 tugas utama orang tua setelah anaknya dibaptis. Yang pertama, mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Para orang tua harus menyalurkan iman kepada anak-anaknya di rumah. Lalu yang kedua, orang tua adalah sumber iman pertama bagi anak-anaknya. Yang ketiga, latihlah anak-anak Anda untuk berdoa secara Katolik di rumah. Yang keempat, jadikanlah rumah tempat yang nyaman bagi anak-anak. Jadi anak-anak nyaman saat berada di rumah. Dan yang kelima, jangan bertengkar di depan anak-anak. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Tunggu di perbincangan-perbincangan lain di channel ini. Semoga perbincangan pada hari ini memberikan pencerahan, manfaat bagi kita semua, terutama keluarga-keluarga Katolik dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.